Maryam bisa hamil. Dia takut kalau orang-orang kemudian menuduh Maryam dengan tuduhan macam-macam, sementara Maryam sudah dikenal wanita suci kala itu. Akhirnya kemudian kata Yusuf An-Najjar berdialog dengan siapa? Dengan Maryam. Kemudian mengatakan kepada Maryam bintu Imran rahimahullahu ta'ala, ya Maryam, inni sa'iluki an amrin fala ta'tajili alayya. Wahai Maryam, saya ingin bertanya kepadamu tentang perkara, sebuah urusan, jangan tergesa-gesa jawabnya. Fala ta'tajili alayya, jangan tergesa-gesa jawabannya. Qalat, kata Maryam, apa itu? Kata Yusuf An-Najjar, apakah ada semacam padi atau yang lainnya tiba-tiba tumbuh tanpa biji? Wa hal yakunu waladun min ghairi ab, ataukah ada seseorang anak lahir tanpa bapak? Maryam paham dengan pertanyaan itu, tapi Maryam cerdas dan mengatakan, adapun perkataanmu, apakah mungkin pohon tumbuh tanpa ada biji dulu, ataupun mungkin padi-padian tiba-tiba tumbuh tanpa ada benih? Maka Maryam mengatakan, bagaimana dahulu ketika Allah menciptakan pohon, apakah juga dari biji? Tentu tidak, kun fayakun. Adapun kemudian kalau seandainya kau mengatakan adakah anak kemudian lahir tanpa ayah, ya, Adam alaihi salatu wassalam lahir tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Hawa lahir tanpa ibu. Kalau seandainya aku mengandung tanpa ayah, ini keajaiban dunia, apa salahnya? Dari situ kemudian Yusuf An-Najjar mempercayai apa kata-kata Maryam ini, kemudian berusaha untuk menutupi dari orang-orang dan menasihati agar Maryam saat kelahiran keluar dari Baitul Maqdis jangan ada yang tahu. Subhanallah, ketika kandungan sudah membesar, tentu orang akan malu. Seorang wanita pasti malu. Padahal Maryam itu wanita suci, pasti akan dituduh juga, apalagi wanita di zaman sekarang kan. Makanya kemudian Maryam pun berusaha untuk keluar dari Baitul Maqdis, kemudian mengarah ke Bethlehem atau Baitul Lahmin. Di situ telah tempat kelahiran Isa bin Maryam. Di tengah-tengah kebun kurma, di tengah-tengah kebun kurma, di waktu yang sangat-sangat panas sekali. Ya. Jadi Isa itu lahir jadi musim panas, bukan di musim dingin. Karena tidak ada kurma itu musimnya musim dingin, rata-rata kurma itu di musim panas. Makanya di sini perhatikan, dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maryam pun mengandung lalu dia mengasingkan diri dari kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian faja'ahal mahadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani muttu qabla hada wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pokok kurma. Maryam pun berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak pernah diperhatikan dan dilupakan manusia. Malu dia di sanjung-sanjung Bani Israel, wanita suci, tiba-tiba kemudian hamil tanpa bapak. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbika tahtaki sariyya. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Allah sudah mempersiapkan kelahirannya. Ada sungai kecil di bawahnya, kemudian bersandar di pohon kurma. Pohon itu pula lagi berbuah rutobnya, lagi ranum-ranumnya. Kemudian wahazzi ilaik bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rataban janiyya. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawman fala ukallimal yawma insiya.
makanlah Maryam, minumlah Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini. Lahirlah Isa bin Maryam, dimudahkan kelahirannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, iwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah Maryam melihat Isa putranya, kemudian tumbuhlah rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi dia bingung, dia masih di kebun kurma masalahnya. Ini kalau saya pulang ke Baitul Maqdis, apa kata manusia? Tapi bagaimanapun itu bukan tempat dia di situ. Nggak mungkin dia hidup di pohon kurma, di kebun-kebun kurma. Tetap dia harus balik ke Baitul Maqdis. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam pun kemudian kembali ke Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang pun mengatakan sesuatu. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat keji. Bayi siapa itu? Hampir-hampir mereka melempari Maryam, kemudian merajamnya. Tapi Maryam sudah dibimbing oleh Allah, jangan bicara. Datang gendong bayi, kalau ditanya itu bayi siapa, jangan bicara. Isyaratkan saja telunjukmu ke bayi itu biar dia yang menjawabnya. Biar dia yang menjawabnya. Jadi setiap Maryam, itu bayi siapa? Maka kemudian apa yang terjadi? Fa'asyarat ilaihi, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hei Maryam, kau punya akal enggak? Kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, macam mana caranya? Tiba-tiba ketika kemudian mereka memaksa Maryam untuk bicara, tapi Maryam tetap mengisyaratkan ke bayinya untuk menjawab. Mereka mengatakan, gak mungkin gak bicara dengan bayi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Mari sudah jelaskan 4 bayi yang bisa bicara kan? Salah satunya Isa bin Maryam. Tiba-tiba bayi itu dengan fasihnya mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Isa yang masih bayi, masih digendong, masih baru berapa hari itu, mengatakan, sungguh aku hamba Allah, dia memberiku Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Terperanjat manusia. Wah, bayi bisa bicara nih, ngomongnya hamba Allah dan saya seorang nabi pula gitu. Wa ja'alani mubarakan aynama kun wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari diwafatkanku, dan pada hari aku dibangkitkan kelak oleh Allah Azza wa Jal. Dzalika Isa bin Maryam qaulul haq alladzi fihi yamtarun. Itulah Isa bin Maryam mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kagetlah orang-orang, Isa itu gak bisa bicara. Dari sinilah kemudian orang-orang yang baik-baik ini kan karena bicara dengan orang-orang baik. Masalahnya yang ada di Baitul Maqdis bukan orang-orang jahat. Kalau ketahuan orang Yahudi sudah dibunuh Isa sejak kecil. Makanya kemudian mereka pun berusaha untuk menyembunyikan Maryam dan putranya. Disuruh hijrah ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Kemudian setelah hijrah ke Mesir, ketika usia Isa itu sudah 13 tahun, balik lagi ke Baitul Maqdis. Dan orang-orang pun sudah melupakan kisah dulu karena sudah 13 tahun masalahnya. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada Isa bin Maryam banyak mukjizat yang disaksikan manusia sedari kecil sampai diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul. Jadi kelahirannya saja sudah mukjizat sebenarnya. Jadi Isa itu sendiri mukjizat dalam perut Maryam, lahirnya juga mukjizat. Jadi intinya bahwa Isa dari kecil sudah ditampakkan itu.